Salam selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk Bapak Ibu semua dimanapun berada, terkhususnya jemaat Getsemani. Di tengah-tengah kesibukan ini, kita juga masih diberikan kesempatan oleh Tuhan supaya kita dapat bersekutu pada pagi hari ini. Demikian juga kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini. Namun sebelumnya Bapak Ibu yang terkasih, saya meminta kepada kita semua terlebih dahulu untuk kita mengawali ibadah kita dengan doa. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kesempatan yang indah di pagi ini Tuhan, di mana walaupun kami anak-anak-Mu beribadah secara online Tuhan, tetapi kami percaya bahwa melalui firman-Mu ini Tuhan, kami rindu, kami haus untuk mendengarkan firman-Mu ini. Kiranya Tuhan, kami mengawali ibadah kami hari ini dengan penuh ucapan syukur kepadamu ya Allah kami, dan kiranya Tuhan Engkau memampukan kami sehingga melalui firman-Mu ini boleh dapat tempat yang layak dan boleh menguatkan iman kepercayaan kami dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan, kami sebelum melangkah lebih jauh untuk mendengarkan firman-Mu, kami mohon ampun atas segala dosa kami, baik dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kami lakukan, dan dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Kami dengan kerendahan hati, kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mau mendengarkan sedikit dari firman Tuhan pada minggu ini dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita akan baca firman Tuhan ini dan saya akan mewakili untuk membaca bagi kita semua. Efesus pasal 5 ayat 8 berbunyi demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita melihat firman Tuhan ini, ketika kita berbicara tentang gelap dan terang, ini adalah dua hal yang berbeda. Ya, tentunya terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Ketika terang itu datang, maka kegelapan itu akan sirna. Dan ketika terang itu hilang, maka ditutupi oleh kegelapan. Maka firman Tuhan hari ini kita akan berbicara dengan satu tema, yaitu jauhkanlah kegelapan dan hiduplah sebagai anak-anak terang. Mengapa? Dikatakan dalam firman Tuhan,
Karena gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Nah, ini dua hal yang berbeda. Gelap tidak bisa bersatu, tidak dapat bersatu dengan terang. Ini dua hal yang berbeda. Bagaimana perbedaannya? Perbedaan antara terang dan gelap. Dikatakan di dalam firman Tuhan hari ini, terang hanya membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ketika terang itu datang, semua karakter hidup kita akan terlihat jelas. Demikian juga ketika terang itu hilang, kita tidak dapat berbuat apa-apa karena semuanya ditutupi oleh kegelapan. Itulah yang dimaksud dimaksud firman Tuhan hari ini. Kegelapan tidak membuahkan apa-apa. Oleh karena itu, Rasul Paulus dalam firman Allah, ia memerintahkan kita sehingga kita menjauhkan kegelapan itu dalam hidup kita, sehingga kita hidup di dalam terang. Nah, hidup sebagai anak-anak terang ini adalah kata perintah, ya. Hiduplah, berarti ini adalah kata perintah, dikenal dengan kata perintah. Perintah ini mengacu atau menunjuk kepada orang-orang percaya. Kata perintah ini merujuk pada gaya hidup kita, ya, atau prioritas orang-orang percaya yang harus mengungkapkan siapa diri mereka sebagai orang-orang percaya. Sebagaimana anak-anak terang, atau bisa dikatakan anak-anak Allah yang sudah bertobat, harus dibuktikan dengan kehidupan yang berbuah. Ya. Tentunya tanpa buah berarti tidak ada akarnya. Demikian juga tanpa perbuatan baik, iman itu dikatakan kosong. Iman itu adalah mati. Paulus menjelaskan bahwa orang yang sudah bertobat dan percaya telah diselamatkan oleh Yesus seharusnya tidak lagi mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan. Karena kegelapan itu sudah dikalahkan oleh terang, ya. Hidup sebagai anak-anak terang atau yang disebut pengikut Kristus, kita diperintahkan untuk terus-menerus bercahaya bagi semua orang. Entah itu pola pikir kita, tutur kata kita, perilaku kita setiap hari, tentunya itu hanya menunjukkan kalau kita hidup dalam terang. Kita tidak boleh sama lagi seperti sebelum kita mengenal Kristus. Lihatlah hidup kita. Sudahkah ada perbedaan antara masa sebelum kita mengenal Kristus dan masa sesudah kita mengenal Kristus? Jika hidup kita saat ini masih sama dengan sebelum-sebelumnya, firman Tuhan mengatakan untuk ayat yang terakhir tadi, ayat yang ke-14, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Jika kita masih berada dalam kegelapan, firman Tuhan adalah satu-satunya. Terangnya akan menerangi hidup kita. Demikian juga kita dapat bersinar dan menerangi semua orang yang ada di sekitar kita. Dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan mereka juga ikut memuliakan Bapamu yang di sorga. Tentunya sebagai orang-orang Kristen atau orang-orang percaya, jadilah terang dan jauhkanlah kegelapan itu dari hidup kita. Ini sangat berat bagi kita. Tetapi itu bukan sebagai alasan untuk kita tidak hidup di dalam terang. Tetapi mintalah kepada Tuhan agar hidup kita dibimbing oleh Tuhan ke arah hidup yang baik dan mengerti apa yang baik dan yang jahat di mata Tuhan. Sebab terang yang sesungguhnya hanya terdapat di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus itu sendiri.
Dan Yesus itulah yang bersinar bagi seluruh dunia. Tetapi terkadang Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sahabatku yang terkasih, terkadang kita sebagai orang-orang Kristen, kita sendiri yang menolak terang itu. Dan kita ingin hidup kita itu dikuasai oleh kegelapan. Jelas firman Tuhan dikatakan, di dalam ayat pertama tadi dikatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itulah hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan juga kebenaran. Demikian firman Tuhan kita untuk hari ini, dan berbahagialah kita yang mau mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.